Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rota Malas Malinda Sianipar dengan NIM C1B022180. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang manajemen kinerja internasional di Indonesia. Ini merupakan tugas video dari mata kuliah manajemen kinerja yang diampu oleh Ibu Dr. Sri Rosita SEMM. Baiklah, manajemen kinerja internasional adalah proses perencanaan, pengawasan, dan evaluasi kinerja karyawan dalam organisasi yang beroperasi secara global atau multinasional dengan mempertimbangkan tujuan strategis perusahaan global, norma dan budaya lokal, perbedaan hukum dan peraturan negara, perbedaan ekspektasi dan kemampuan tenaga kerja di berbagai negara. Tujuan utamanya adalah untuk menyelaraskan kinerja individu dan tim lintas negara agar mendukung strategi dan tujuan global perusahaan. Beberapa komponen utama manajemen kinerja internasional ini sendiri. Yang pertama, penetapan tujuan global dengan menentukan KPI dan target yang berlaku universal di seluruh unit bisnis. Yang kedua, adaptasi konteks lokal dengan menyesuaikan metode evaluasi, komunikasi, dan reward dengan budaya lokal. Kemudian yang ketiga, ada monitoring dan umpan balik dengan pemantauan performa yang konsisten serta pemberian feedback berkala. Yang keempat, ada reward dan pengakuan dengan sistem penghargaan berbasis kinerja yang adil dan setara secara global. Dan yang terakhir, pengembangan dan pelatihan. Pelatihan lintas budaya dan pengembangan kompetensi sesuai standar global. Apa aja sih ciri-ciri dari manajemen kinerja internasional yang efektif? Yang pertama, ada global konsistensi, yaitu struktur dan indikator kinerja seragam di seluruh dunia. Yang kedua, local responsiveness dengan fleksibel terhadap budaya, bahasa, dan hukum setempat. Yang ketiga, ada cultural sensitivity, yaitu evaluasi mempertimbangkan nilai dan norma lokal. Yang keempat, ada technology integration dengan penggunaan platform digital untuk menyelaraskan data dan pelaporan. Serta yang terakhir, transparansi dan fairness, sistem yang adil, terbuka, dan dapat diakses oleh semua karyawan. Adapun tantangan dalam implementasi di Indonesia, yang pertama, budaya kerja yang kolektif. Kurangnya inisiatif individu yang menjadi fokus utama dalam sistem barat. Komunikasi lintas budaya dengan perbedaan bahasa dan gaya komunikasi formal maupun informal. Regulasi ketenaga kerjaan, yaitu peraturan Indonesia lebih protektif terhadap buruh. Infrastruktur teknologi yang bervariasi. Tidak semua lokasi operasi memiliki akses teknologi penunjang. Serta yang terakhir, ketimpangan kompetensi, gap kompetensi antar wilayah atau daerah di Indonesia. Beberapa strategi yang diterapkan serta diimplementasikan yang disarankan yaitu yang pertama, penyesuaian KPI secara lokal. Misalnya, KPI di bidang pertambangan harus sesuai dengan kondisi geografis dan sosial setempat. Kemudian pelatihan interkultural, pelatihan manajer asing atau ekspatriat terhadap budaya Indonesia, serta pelatihan karyawan lokal tentang ekspektasi kerja global. Kemudian sistem evaluasi berbasis teknologi, penggunaan sistem seperti SAP SuccessFactors, Oracle Cloud, dan sistem internal untuk pelaporan kinerja secara digital dan transparan. Serta komunikasi dan umpan balik dua arah, memberikan ruang dialog antara karyawan lokal dan manajemen asing untuk menyamakan persepsi. Nah, dari materi yang sudah saya jelaskan, saya mengambil salah satu contoh kasus yaitu PT Freeport di Indonesia. PT Freeport Indonesia ini adalah anak perusahaan dari Freeport McMoran dari Amerika Serikat yang beroperasi di Papua. Sebagai perusahaan global yang beroperasi di wilayah lokal Indonesia, PT FI menerapkan manajemen kinerja internasional dengan strategi sebagai berikut. Yang pertama, sistem Global Performance System atau GPS dengan evaluasi yang dilakukan 2 kali dalam per tahun, serta metrik mencakup kontribusi terhadap target, keselamatan kerja, dan kolaborasi tim. Adapun integrasi budayanya, dengan pelatihan untuk manajer asing dan lokal, serta komunikasi dua bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kemudian reward dan pengakuan, insentif berbasis kinerja atau bonus tahunan, serta program safety campaign dan Employee Excellence Award. Kemudian teknologi penunjang, ada dashboard evaluasi kinerja online, serta akses mobile bagi karyawan tambang. Dari hal tersebut dihasilkan dan menghasilkan dampak yang positif dengan indikator keterlibatan karyawan lokal,
sebelum sistem internasional diberlakukan sebesar 65%. Setelah implementasi GPS dilakukan, meningkat menjadi 87%. Kemudian kepatuhan keselamatan tambang sebelum sistem internasional diberlakukan hanya sebesar 78%. Setelah implementasi GPS dilakukan, meningkat menjadi 96%. Kemudian promosi karyawan lokal sebelum sistem internasional diberlakukan hanya sebesar 40%. Setelah implementasi GPS diberlakukan, meningkat menjadi 67%. Kemudian produktivitas unit tambang sebelum sistem internasional diberlakukan tidak stabil. Namun setelah implementasi GPS diberlakukan, naik 25% dalam 5 tahun. Kesimpulannya, manajemen kinerja internasional harus menggabungkan standar global dan kearifan lokal agar lebih efektif di Indonesia. Dibutuhkan strategi inovatif, fleksibel, dan sensitif terhadap budaya, serta pada studi kasus Freeport Indonesia menunjukkan bahwa keberhasilan manajemen kinerja internasional sangat bergantung pada adaptasi sistem dan pendekatan humanistik yang kuat. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan pada materi manajemen kinerja internasional di Indonesia. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton sampai akhir.